Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Yanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 03 Cigendung, Kabupaten Pemalang, dengan fasilitator Bapak Eko Priyanto dan pengajar praktik Bapak Rizky Fauzan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro serta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P yang akan menjabarkan tentang peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1. Yang pertama, ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan hanya dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yaitu saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak memiliki nilai-nilai khusus yang harus ada pada dirinya. Nilai tersebut yaitu yang pertama berpihak kepada peserta didik, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Seorang guru penggerak juga tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujud pimpinan murid, yang kelima penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Yang kedua, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan menemukan oase di tengah padang pasir. Saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa dalam aspek kognitif saja, melainkan melihatnya dari semua aspek. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya selalu berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Akan tetapi, saya sekarang berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya seekor ikan tidak harus mampu terbang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, penerapan ke depan atau rencana atau pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Rencana saya yang akan saya lakukan yaitu
Yang pertama adalah melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, mengikuti pelatihan secara mandiri baik secara offline maupun online. Yang ketiga, menggunakan metode dan media pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam proses pembelajaran. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang sudah saya belajar itu titik 2. Saya, Duyanti, mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.